Dipaksa nikah bab 20. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Setelah berbicara dengan dokter yang menangani Dinda, akhirnya mereka mendapat persetujuan untuk membawa ke luar negeri. Sepasang suami istri tersebut mengurus administrasi Dinda agar hari ini juga bisa berangkat. Mereka tidak perlu mengurus paspor atau lainnya untuk Dinda, karena keberangkatan tidak menggunakan pesawat umum, melainkan jet pribadi. Semua sudah beres, Pak? Tanya sang istri memandang kedatangan suaminya. Sudah, sekarang tinggal berangkat saja. Apa Mama sudah packing? Tanya balik. Iya, barang kita di sini tidak terlalu banyak jadi cepat packingnya. Baguslah. Sekarang pasangan suami istri tersebut sudah berada di jet pribadi bersama Dinda yang tertidur pulas dengan selang infus setia di tangan kanannya. Tujuan mereka sekarang kembali ke Korea. Pria yang menolong Dinda adalah orang Korea. Ia ke Indonesia karena urusan kerjaan, namun tak sengaja melihat seorang wanita yang bisa ditebak usianya masih belasan tahun mencoba mengakhiri hidup. Saat itu ia sedang menikmati waktu senggang rehat sebelum melanjutkan kerjaan dan memutuskan untuk jalan-jalan di pantai. Pria tersebut bernama Naldo Alaskar Adipati, dan istrinya bernama Sofia Melianti Adipati. Sepasang suami istri tersebut sudah lama tinggal di Korea sekitar 16 tahun. Pak, semoga gadis ini bisa cepat sadar, ucapnya. Iya Ma, kita berdoa yang terbaik, sahut sang suami yang biasa dipanggil Naldo. Di kantor seperti biasa Alvaro tidak pernah menunjukkan senyuman atau lainnya yang menggambarkan sikap hangat. Alvaro sangat dingin, bahkan jarang berbicara panjang lebar, kecuali dalam pekerjaan. Marahnya sudah seperti macan yang siap menerkam mangsa jika lapar. Tidak boleh seorang pun karyawannya melakukan kesalahan, jika tidak ingin kena pecat atau makian pedas. Semua karyawan AV Chandra tidak berani melakukan kesalahan sekecil apapun itu. Mengingat beberapa minggu lalu, Alvaro memecat salah satu staf bagian keuangan hanya karena salah memberi dokumen laporan keuangan perusahaan. Betapa sadisnya Alvaro dengan kesalahan kecil tanpa memberi peringatan langsung memecat. Hari ini Alvaro melakukan rapat dadakan dengan dewan direksi. Sekarang mereka berada di ruang rapat. Alvaro diam mengangkat lipat sebelah kaki dan telinga menancap tajam mendengar penjelasan hasil pertanggungjawaban setiap badan direksi yang sengaja dikumpulkan secara mendadak. Alvaro membaca laporan perusahaan sedikit aneh seperti ada sesuatu yang tidak beres hingga melakukan rapat pertemuan direksi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Mendengar laporan aneh dari mereka yang tidak masuk akal ia menjadi geram. Praak, Alvaro mendobrak meja rapat dengan keras tanpa peduli betapa sakit saat ini tangannya memukul meja yang kerasnya sudah seperti batu. Laporan apaan yang kalian jelaskan? Apa ini laporan anak SD? Marah Alvaro dengan mata menatap tajam bergantian pada semua dewan direksi. Jangan pernah coba untuk bermain di belakang saya, jika tidak ingin hancur, karena bukan kalian saja yang akan dapat siksaan dari kesalahan, tapi keluarga kalian juga akan kena imbas dari perbuatan kalian sendiri. Ancam Alvaro menekan setiap perkataan,
jika saat ini perkataannya serius bukan candaan untuk menakuti mereka. Mereka yang mendengar ancaman Alvaro seketika keringat dingin, bahkan ada yang gemetaran. Wajah Alvaro yang berkata datar, dingin dengan raut wajah marah, seketika membuat ruangan menjadi dingin, sedingin ekspresi harian tak ada senyuman. Tanpa berkata lagi, Alvaro bangkit meninggalkan mereka yang masing-masing menampilkan wajah tegang dan takut. Alvaro kembali ke ruangannya. "Segera ke ruangan saya," perintah Alvaro langsung mematikan. Tidak sampai 2 menit orang yang dihubungi Alvaro tiba di ruangan. "Tok tok tok, masuk," perintah Alvaro. "Cekrek, pagi Pak, pagi," singkat Alvaro sambil menyodorkan berkas. "Cari tahu," tanpa sedikit terlewatkan. Perintah Alvaro, seperti biasa tidak ada kata yang panjang untuk menjelaskan. "Baik Pak, akan saya kerjakan," katanya. Orang yang dihubungi Alvaro adalah asisten pribadi Alvaro, kedua memiliki sedikit kesamaan dingin dan datar. Perbedaannya hanya pada cinta yang membuat Alvaro berubah. Tapi untuk Ihsan terbiasa dari kecil karena trauma akan kehidupan masa kecil. Iya, Ihsan langsung beranjak pergi dari tempat dan memulai pekerjaan yang diberikan Alvaro. Kini Pak Naldo dan Ibu Sofia telah tiba di Korea. Mereka langsung melarikan Dinda ke rumah sakit yang dapat menjamin kelengkapan kesembuhan wanita malang ini. Sekarang Dinda telah mendapat penanganan dari dokter. Sepasang suami istri tersebut menempatkan orang kepercayaannya untuk menjaga Dinda selama mereka tidak ada di tempat. Tidak lupa mereka menitip pesan untuk selalu mengabari setiap ada perkembangan dari wanita cantik yang enggan bangun dari tidur panjang. Tinggallah Dinda yang tertidur lelap. Meski tertidur raut wajahnya memancarkan kebahagiaan luar biasa. "Gadis yang malang, begitu beratkah kehidupan nyatamu, hingga enggan membuka mata? Apa di alam bawah sadarmu begitu bahagia hingga kau selalu memancarkan kebahagiaan meski tertidur?" Ucap wanita muda yang diperintahkan oleh pasangan suami istri untuk menjaga Dinda. Wanita tersebut bernama Lili, usianya 22 tahun. Pagi berganti malam, malam berganti pagi, dan seterusnya, keadaan Dinda masih sama. 3 minggu berada di Korea, keadaan Dinda masih sama, tidak ada perkembangan. "Pak, kenapa gadis ini belum juga sadar?" kata dokter. "Perkembangannya masih sama saat awal kita bawa kemari." Khawatir Mama Sofia, sedih melihat wanita malang ini, masih mempertahankan untuk tidur daripada melihat dunia. "Papa tidak tahu harus berbuat apa lagi Ma, kita bahkan sudah mengundang banyak dokter profesional dalam bidang ini. Tapi semua tetap sama," kata Papa Naldo sedih. Memandang wajah gadis malang tersebut, tanpa izin Mama Sofia meneteskan air mata. Gadis muda di usianya masih 17 tahun harus menerima nasib seperti ini, bahkan mereka kaget saat mengetahui gadis yang terbaring lemas tersebut sedang mengandung. Usia kehamilannya sekarang menginjak 4 minggu. Mama tidak menyangka Pa, gadis seusainya harus menanggung semua ini. Apa dia enggan bangun karena masalah bayi? Tebaknya, tidak tahu sebenarnya. Mungkin iya. Sungguh kejam pria itu Pa, jika suatu hari Mama ketemu dengannya.
akan mama jadikan pria itu adonan kue mama biar tahu rasa. Geramnya benci dengan pria berandal yang suka menghancurkan kaum wanita. Mama sabar, jangan seperti ini. Sekarang yang terpenting bagaimana wanita ini segera sadar, jika terus seperti ini, kasihan dengan bayi di dalam kandungannya. Ujar papa menenangkan istrinya yang marah. Papa benar, tapi apa yang harus kita lakukan? Semua cara sudah kita lakukan. Katanya tidak tahu harus melakukan apa agar wanita kecil ini tersadar dari tidur panjangnya.